Tanya berikut ini. Fenomena Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Siapa yang tak tahu masjid yang satu ini? Ya, masjid ini gencar menjadi rebutan orang-orang di Israel. Al-Aqsa, ia juga memiliki peran sentral dalam perkembangan peradaban manusia. Karena sejak dahulu, tempat ibadah ini menjadi tempat tersebarnya syiar-syiar para nabi alaihi assalatu wassalam. Ia berada di kota Yerusalem, sebuah kota yang menjadi saksi akan begitu banyaknya nabi yang Allah utus untuk berdakwah di sana. Sebuah kota yang menyediakan air yang diminum oleh para utusan Allah. Sebuah kota yang menyediakan udara yang mereka hirup. Dan sebuah kota yang menyediakan tanah untuk tempat mereka berpijak, serta merebahkan tubuh mereka yang mulia. Namun, di balik berbagai keutamaan sejarah yang dimilikinya, tidak sedikit umat Islam yang belum mengenal Masjid Al-Aqsa secara dekat. Kali ini, tim Berita Islami masa kini akan mengupas lebih dalam mengenai Masjid Al-Aqsa. Sebelum jauh mengenal tentang Masjid Al-Aqsa, hal pertama yang hendaknya kita ketahui adalah nama-nama sebutan untuk Masjid Al-Aqsa. Kata Al-Aqsa artinya adalah jauh. Disebut jauh karena letaknya yang jauh dari Masjidil Haram atau masjid pertama di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Aqsa dalam firman-Nya yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Nama sebutan lain selain Al-Aqsa yaitu Al-Ardu Al-Mubarakah, yang artinya tanah yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 81. Mengapa dikatakan penuh keberkahan? Karena di tempat ini banyak diutus nabi dan rasul. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberkahi penduduknya, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang ada di dalamnya. Nama lainnya untuk Al-Aqsa yaitu Baitul Maqdis, yang berarti tempat suci. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Quraisy mendustakan aku berdiri di Hijr Ismail, kemudian Allah memperjalankan aku ke Baitul Maqdis. Muttafaqun alaih. Di sini, banyak sekali terjadi kekeliruan mengenai area mana yang disebut Masjid Al-Aqsa. Karena banyak orang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa hanya meliputi kubah emas atau kubatu sakhrah. Lalu di manakah sebenarnya area-area yang meliputi Masjid Al-Aqsa? Pemirsa, pada dasarnya, kawasan-kawasan resmi Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak meliputi seluruh area suci yang dikelilingi oleh dinding-dindingnya. Sehingga area Masjid Al-Aqsa bukan hanya sebatas pada kawasan yang saat ini disebut sebagai Kubat As-Sakhrah, melainkan seluruh area yang dipagari atau dikelilingi tembok, di mana di dalamnya terdapat Kubatu Sakhrah, Al-Jami' Al-Qibli atau inti dari Masjid Al-Aqsa, dan Musola Al-Marwani. Itulah seluruh bagian yang disebut Al-Aqsa. Lalu berapakah luas Masjid Al-Aqsa? Kawasan Masjid Al-Aqsa memiliki luas mencapai 144.000 meter persegi. Area ini menempati 1/6 luas kota Al-Quds lama. Tembok-tembok pembatasnya memiliki panjang sekitar 491 meter di bagian barat, 462 meter di bagian timur, 310 meter di bagian utara, dan 281 meter di bagian selatan. Uniknya, luas Masjid Al-Aqsa ini tidak bertambah dan berkurang dalam kurun sejarahnya. Sungguh berbeda dengan luas Masjid Al-Haram dengan Masjid An-Nabawi yang terus mengalami perluasan hingga saat ini. Lalu, mengapa masjid ini begitu diperebutkan? Apa sajakah sebenarnya keutamaan-keutamaan dari Al-Aqsa tersebut? Pemirsa, tentu semua kita tahu bahwa Ka'bah adalah kiblat bagi orang Muslim. Tapi tahukah Anda
bahwa Al-Aqsa lah kiblat umat Islam sebelum Ka'bah Al-Musyarrafah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Rasulullah sholat di Mekah dengan menghadap Baitul Maqdis dan Ka'bah beliau posisikan di hadapannya. Setelah 16 bulan dari hijrah beliau ke Madinah, beliau sholat dengan menghadap Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan berikutnya adalah bahwa bagi siapa yang sholat dalam komplek Masjid Al-Aqsa ini, baik di bawah pepohonan yang ada di sana, teras-teras di Qubatus Safrah, atau di Jami' Al-Qibli, maka pahala sholatnya akan dilipat gandakan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, satu sholat di masjidku lebih utama dari 4 sholat di Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa adalah tempat sholat yang baik. Dan hampir tiba suatu masa di mana seseorang memiliki tanah seukuran tali kekang kudanya. Dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis. Hal itu lebih baik baginya dari dunia seluruhnya. Atau beliau mengatakan lebih baik dari dunia dan segala yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Az-Zahabi. Jadi, jika sholat di Masjid Nabawi setara 1000 kali sholat di tempat lainnya, adapun sholat di Masjid Al-Aqsa setara 250 kali sholat di tempat lainnya. Keutamaan lainnya adalah Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Dan pada momen Isra itulah Nabi Muhammad SAW menjadi imam salat bagi para nabi. Hal ini menunjukkan betapa berkahnya tempat ini. Keutamaan selanjutnya yaitu Al-Aqsa adalah permukaan bumi yang dipilih Allah untuk menjadi tempat landasan dari bumi menuju Sidratul Muntaha atau Mi'raj. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dibawakan kepadaku Burak. Ia adalah hewan tunggangan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bihal. Ada tanda di setiap ujungnya. Beliau melanjutkan, aku mengikat Burak itu di salah satu pintu Baitul Maqdis, tempat di mana para nabi mengikat hewan tunggangan mereka. Kemudian aku masuk ke dalamnya dan salat 2 rakaat. Setelah itu aku keluar dari masjid. Lalu Jibril mendatangiku dengan membawa bejana yang berisi khamar dan susu. Aku memilih yang berisi susu. Lalu Jibril SAW berkata, engkau telah memilih fitrah. Setelah itu kami pun mi'raj menuju langit. Hadis riwayat Muslim. Seandainya Allah menakdirkan mi'raj dilakukan dari Masjidil Haram, pastilah Allah mampu melakukannya. Akan tetapi Allah menetapkan agar Rasulullah SAW mi'raj dari Masjid Al-Aqsa agar kaum muslimin tahu kedudukan masjid ini dan agar masjid tersebut memiliki tempat istimewa di hati umat Islam. Masjid Al-Aqsa adalah milik umat Islam karena ia merupakan warisan dari risalah langit yang kemudian disempurnakan oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam juga mengimani para rasul, kitab-kitabnya, dan membenarkan inti dari ajaran para nabi dan rasul tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Keimanan kepada para nabi dan rasul serta kitab-kitab yang Allah turunkan menjadi bagian dari rukun keimanan dalam Islam. Adapun umat-umat yang mengklaim mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu, maka klaim tersebut adalah suatu kebohongan karena realisasinya jauh dari yang semestinya. Oleh karena itu, orang-orang yang telah mengingkari ajaran-ajaran nabi dan rasul tidak patut mengklaim berhak atas Al-Aqsa. Oke, ada 3 masjid yang kita mendapatkan pahala lebih ketika kita melakukan sholat di sana. Jadi pertama di Masjidil Haram 100.000, saya pernah tahu. Masjid Nabawi katanya 1000. Saya baru tahu ternyata Masjidil Aqsa juga mendapatkan kespesialan.